Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang Z di channel YouTube Ojek Online ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang komentar dari beberapa customer yang akhirnya memberi bintang satu dan juga berujung suspend ataupun putus mitra kepada para driver ojek online ya. Jadi komentarnya ini terkadang nggak masuk akal ataupun nggak pada tempatnya dan juga nggak seharusnya dikomen seperti itu ya. Menurut saya ini adalah eh, keterlaluan menurut saya ini, karena tidak seharusnya driver itu mendapatkan perlakuan seperti itu ya dari customer. Udah dianterin, udah capek-capekan macet, malah di komentar negatif, dan akhirnya si driver kena suspend gara-gara orderan tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa screenshot untuk dari beberapa rekan-rekan driver ya, yang dari customernya itu di komen seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Saya pesan nasi begenyol 2, yang datang nasi goreng babi. Jadi maksudnya nasi begenyol 2 yang datang nasi goreng babi dan diberi bintang 1. Jadi customer di sini kecewa sama driver bahwasannya pesanannya tidak sesuai, ataupun dia pesan nasi begenyol 2 yang datang malah nasi goreng babi. Jadi nasi begenyol itu adalah nasi, kalau nggak salah, dari Bali ya, dari daerah Bali ya. Jadi dia sejenis makanan yang memang dari ciri khas dari Bali ya, daerah Bali. Dan yang datang malah nasi goreng babi, jadi nggak cocok gitu. Dan di sini beri bintang 1, itu adalah, kalau menurut saya ya, nggak seharusnya customer tersebut ngasih bintang 1 ke driver karena pesanan nggak sesuai atau gimana. Karena sebelumnya itu ya, untuk driver itu kebanyakan pasti sudah konfirmasi apakah pesanannya ini saja atau ada tambahan lain sesuai aplikasi ya kan, pasti kita konfirmasi sebagai driver. Kecuali driver nggak konfirmasi dan customer juga salah pesan kan gitu ya. Tapi pada kasus ini dia pesen nasi begenyol 2 yang datang malah nasi goreng babi, jadi nggak cocok, nggak sesuai sama pesanannya. Menurut saya ini bukan kesalahan dari driver ya. Tolong ya para customer di luar sana, agar tidak selalu menyalahkan driver. Jadi untuk kasus ini tidak sepenuhnya kesalahan driver, bisa saja kesalahan restoran yang memang pada saat itu lalai dalam memasukkan menunya. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Di sini bisa kalian lihat sambelnya salah ya. Jadi komentarnya sambelnya salah dan memberi bintang 1. Nah ini juga sama ya, nggak si driver dapat bintang 1 dari customer gitu loh. Dan customer juga nggak patut lah istilahnya komentar seperti itu. Sekarang sambelnya salah, itu kesalahan driver atau kesalahan restoran gitu. Saya kembalikan lagi pada Anda ya, para customer yang memang bijak ya istilahnya. Kesalahan ini kesalahan driver apa kesalahan restoran? Saya tanya seperti itu kepada Anda agar Anda berpikir ya. Karena yang membuat pesanan itu adalah restoran. Jadi kalaupun ada apa-apa ya Anda tinggal telepon restoran aja gitu loh. Karena kan kontaknya juga ada untuk komplain customer gitu ya. Jadi nggak harus kalian itu memberi bintang 1 kepada driver, karena kalian harus pikirkan efeknya ya. Oke, berikutnya kita baca lagi. Tolong diperhatikan, driver cek kembali semalam, pesan nasi rendang kok nggak ada rendangnya, cuma nasi, sayur, sambal, dan bumbu rendang. Nah di sini juga tampak ketidakpuasan dari customer, tapi dia masih memberi bintang 4 ya, istilahnya masih tidak puas, berarti kan gitu ya, kasusnya tidak puas. Dan di sini karena pesanannya itu beda ya. Nah, di sini juga sama ya, untuk kasusnya tolong dipastikan kembali untuk para customer ya. Jangan sampai lah terulang kembali yang kayak gini-gini tuh, istilahnya nggak banget lah gitu loh. Kasihan drivernya gitu. Kalian udah dibeliin sesuai pesanan, dianterin, terjadi kesalahan. Kalaupun terjadi kesalahan ya bukan kalian nyalain driver, kalian harusnya nyalain si pihak restoran. Itu aja ya. Ya, selanjutnya kita baca kembali. 50 menit baru sampai dengan alasan toko rame. Pesanan terburuk saya selama menggunakan aplikasi ini. Gak tahu mana yang benar, pedagang atau driver. Terima kasih Gojek sudah menyediakan makanan yang belum dimakan tapi udah bikin kenyang duluan. Di sini dia memberi bintang 1 ya. 50 menit baru sampai dengan alasan toko rame. Ya kalian harusnya punya estimasi sendiri kan, udah kelihatan ya. Di aplikasi untuk estimasi sampainya itu berapa menit. Di aplikasi kalian waktu pesan itu kan sudah kelihatan, nanti driver akan tiba di situ dalam beberapa menit. Taruhlah 50 menit baru sampai, di komen seperti itu, alasan toko rame. Ya kalau memang tokonya rame ataupun memang istilahnya di situ pelayanannya agak lama, ataupun karena memang banyaknya pesanan ya kan, ya
itu memang harus dihadapin driver. Dan itu juga asal kalian tahu ya, kalau para customer ya, saya bukan notabene harus ngejudge customer seperti ini, tidak, saya hanya menyayangkan saja. Untuk para customer, janganlah kalian seenaknya komen seperti itu ya. Udah 50 menit baru sampai ya, kalian istilahnya kan driver sudah koordinasi dulu ya, istilahnya kalau memang toko rame segala macam, kalau perlu kirim sebagai driver itu kita kirim aja buktinya, kita foto aja nih ya. Saya bukan ngajarin ya, karena kita biar kondisional aja, si customer juga tahu bahwasanya toko tersebut itu ramai. Kita foto aja, kita kirim via Japri WA atau bagaimana, untuk memastikan kembali bahwasanya toko itu ramai gitu. Dan di sini ada imbuhannya, terima kasih Gojek sudah menyediakan makanan yang belum dimakan tapi udah bikin kenyang duluan. Ini hal-hal yang memang harusnya nggak ditulis sama si customer. Ini hal-hal yang nggak penting. Tolong yang kayak gini itu dihilangkan ya, karena Anda sebagai customer ojek online, jadilah customer yang bijak setelah hak-hak Anda terpenuhi semua. Oke, next berikutnya kita baca lagi di sebelah sini. Lain kali sebelum ambil makanannya tolong dicek lagi ya Mas, sudah sesuai pesanan atau soalnya tadi di pesanan saya pesan 2 root beer float tapi tidak ada, tapi di struk pembayaran sudah kebeli. Nah, di sini kasusnya agak beda sedikit. Lain kali sebelum ambil makanannya tolong dicek lagi ya Mas, sudah sesuai atau belum. Kalau kita sebagai driver itu paling untuk mengeceknya itu ya sebatas di struk ya, sebatas di struk. Paling juga kalaupun dia dalam bentuk bungkusan raba-raba sudah. Karena saat ini kan kita mainnya pakai tali pengaman ya, jadi tali tis itu buat sekarang kan sudah ada, jadi itu kalau kita buka menyalahi aturan ya yang udah ada gitu. Jadi untuk hal ini, komentar ini kayaknya nggak cocok ya, ataupun nggak pantas buat di komen seperti itu ya. Karena yang driver cek itu ya untuk di struk pembayaran sudah kebeli ya, paling sekedar ngecek di struk aja gitu. Kalaupun ngecek di buka bungkus itu kayaknya udah menyalahi aturan ya. Karena untuk saat ini di GoFood-nya sendiri itu memakai tali tis ataupun tali pengaman. Ya, berikutnya kalian bisa lihat lagi di sebelah sini. Di sini ada, Pak kalau bingung nyari Gang Haji Malihanya, Bapak cari aja SMP Negeri 110. Nah, kalau SMP Negeri 110-nya ada di kanan jalan, Bapak lurus aja, nanti nggak jauh di sebelah kiri Bapak ada warteg sama gapura warna emas. Nah, Bapak masuk ke gapura itu Gang Haji Maliha. Habis masuk ke Gang Maliha, Bapak lurus terus sampai ketemu warung Ajijah. Dari warung Bapak belok kanan ke arah tembok yang ada tulisan awas banyak anak kecil. Dari tembok Bapak belok kanan lagi, terus belok kiri lagi ke arah rumah yang temboknya warna hijau. Sebagai driver yang memang berpengalaman, mungkin ini bisa aja alamat ini ketemu ya. Tapi kalau sebagai driver baru yang mungkin baru kenal sama yang namanya GPS, ataupun driver yang usianya juga udah agak tua atau gimana ya, kalau melihat tulisan yang seperti ini tentu saja ini akan membingungkan gitu ya. Lebih baik kalau ditelepon ataupun dikirim titiknya itu yang sesuai gitu. Kalau seperti ini arahannya ini jarang-jarang driver yang sampai ke tujuan Anda itu ya. Tolong ya untuk para customer, kalau memang buat titik GPS ataupun titik penjemputan atau pengantaran, tolong bikin yang sesuai dengan titik Anda yang akurat lah gitu ya. Kalaupun enggak ya tolong dikasih patokan. Contoh gedung apa, misalkan ya kan. Contoh misalkan ada di situ gedung olahraga di sebelahnya atau gimana. Jadi buat patokan gang atau gimana. Jangan seperti ini ya. Ini sangat membingungkan sekali ya kalau menurut saya sebagai driver ya. Ini akan memakan waktu dan juga sangat membingungkan. Tolong untuk para customer sekali lagi, jangan seperti ini ketika Anda mengorder ojek online. Karena nggak sesuai aja gitu, untuk waktu mereka akan banyak terbuang. Kalau memang alamatnya memang seperti ini ya, kalian buat titik itu buat di gedung untuk patokannya aja gitu. Jadi mungkin kalian bisa berpatokan dari gedung tersebut, kemudian kemana lagi. Nah di situ kan istilahnya memang gedung itu terkenal, atau istilahnya gedung yang memang di Google Map-nya udah ada gitu. Jadi mudah gitu ya untuk driver. Dan kalian mungkin bisa bantulah kalau memang rumah kalian contoh di gang sempit yang nggak mungkin masuk motor ya, kalian keluar gitu loh. Jangan sampai menyulitkan driver ketika menjemput atau mengantar Anda ya. Oke, mungkin itu saja kali ini ya. Untuk para customer saya minta tolong sekali lagi dari saya pribadi dan juga mewakili driver lainnya untuk memberikan komentar sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Dan ketika Anda memberikan bintang 1 ataupun ketidakpuasan Anda lewat komentar tersebut,
Tolong dipikirkan kembali dan dipertimbangkan kembali ya, karena bisa aja driver kena suspend dan juga akhirnya kena putus mitra gara-gara ulah Anda ya, ulah customer ataupun komenan customer yang istilahnya tidak sepatutnya seperti itu. Tolong dipikirkan kembali ketika driver kena suspend atau putus mitra, ketika driver harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kena putus mitra dari pihak aplikator, itu yang harus Anda pikirkan kembali ya, bagaimana cara untuk driver tersebut menghidupi keluarganya, karena memang notabene pendapatannya dari ojek online aja gitu ya. Tolong dipertimbangkan kembali untuk para customer yang terhormat, terbaik, dan bijak. Oke, cukup sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam satu aspal.